Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3, yaitu Divandra, Febriani, Raden Roro, Regina, dan juga Romesco yang akan mempresentasikan koinonia pada pagi ini. Silakan teman-teman semua boleh mempresentasikannya. Baik, selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang koinonia. Kelompok 3 beranggotakan dari Divandra, Febriani, Raden Roro, Regina, dan Romesco. Pada PowerPoint kali ini, kita membahas 3 topik utama, yaitu pertama, pengertian koinonia. Yang kedua, bentuk pelayanan koinonia. Yang terakhir adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan. Pengertian koinonia. Koinonia berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinon, yaitu artinya koinonien, artinya bersekutu. Koinonos artinya teman, sekutu. Koinonia artinya persekutuan. Persekutuan itu nampak dalam kolaborasi sinergis yang saling menopang, peduli, memberi diri kepada orang lain, kepada unit-unit pelayanan gereja, termasuk kepada unit-unit pelayanan masyarakat dan pemerintah. Gereja sebagai koinonia adalah tubuh Kristus. Jika satu menderita, semua turut menderita. Jika satu bersukacita, semua bersukacita. Di dalam tubuh Kristus mempersatukan semua orang menjadi satu, dan satu di dalam semua oleh Kristus. Terdapat di dalam Korintus 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Next. Koinonia dalam Kristianitas berarti juga persekutuan jemaat Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kuasa nyata dari Roh Kudus yang memimpin, menolong, menasehati, menghibur, membaharui, dan mempersatukan warga jemaat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, yaitu Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Pada 2 Korintus 13 ayat 13, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan pada kisah para rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya, koinonia di dalam jemaat Kristus mencakup hubungan yang erat sebagai berikut. Yang pertama yaitu persekutuan dengan Kristus. Referensinya diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Saya coba bacakan ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dan yang kedua yaitu persekutuan dengan atau di dalam Roh Kudus. Referensinya dari 2 Korintus 13 ayat 13. Saya coba bacakan. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan yang ketiga yaitu persekutuan antara para anggota jemaat sendiri.
Referensinya diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 42 sampai 47. Saya coba bacakan ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan senang hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan setulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Persekutuan yang dibangun atas dasar kesatuan dalam tubuh Kristus menjadikan persekutuan jemaat dapat mengatasi segala perbedaan baik suku, bangsa, dan status sosial. Next. Nah, koinonia memiliki makna yaitu kebersamaan atau berbagi suatu hal bersama. Dan ini memang dicerminkan oleh jemaat Kristus yang mula-mula memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dan berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Next. Lalu yang kedua ada bentuk pelayanan koinonia. Next. Next, Rom. Tiga bentuk pelayanan koinonia dalam tugasnya di gereja yaitu ada tiga. Yang pertama adalah mengikuti doa lingkungan. Bentuk pelayanan koinonia pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti doa lingkungan yang biasanya diadakan secara rutin dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya. Yang kedua, mengikuti acara yang diselenggarakan gereja. Gereja akan membantu umat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman dan kepercayaannya akan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mengikuti kaum pemuda-pemudi dalam gereja. Salah satu tantangan gereja masa kini adalah kurangnya minat para pemuda-pemudi untuk ikut ambil bagian dalam perkembangan gereja. Next. Nah, kita nyampe ke bagian penutup. Koinonia atau yang kita ketahui adalah persekutuan ini pasti ada di dalam suatu gereja. Persekutuan inilah yang merancang, merubah, dan mengembangkan gereja tersebut, serta umat atau jemaat yang ada di gereja tersebut. Persekutuan inilah yang sangat penting dalam gereja, karena dapat juga memperdalam iman kita melalui ibadah singkat, dan juga di dalam persekutuan juga bisa mengajak orang Kristen yang tidak pernah beribadah untuk ikut beribadah bersama kita di gereja. Dan demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya untuk pembahasannya pagi ini. Jadi kelompok 1, kelompok 3 ini saling melengkapi. Ada banyak berkat yang kita dapatkan lewat pembahasan ini ya. Nanti akan diberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mulai menanyakan kepada kelompok 3. Sekali lagi terima kasih buat kelompok 3 sudah menampilkan hasil diskusi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.